Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Sicilia Frida Nastina Lidung. Saya dari kelas 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi sama jurnal umum. Di sini saya telah mengambilkan contoh soal tentang transaksi atau data dari servis bengkel Sukajadi selama bulan Maret 2023. Di sini ada 10 transaksi. Yang pertama, di tanggal 3 Maret, Ragul menyelesaikan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal untuk modal awal perusahaannya. Yang kedua, tanggal 4 Maret dibeli peralatan bengkel dari CV Jujur sebesar 3 juta, baru dibayar 3 juta, sisanya dibayar kemudian. Dan yang ketiga, tanggal 5 Maret diterima uang tunai dari TH Samudra sebesar 7 juta atas jasa penyelesaian servis mobil. Yang keempat, tanggal 6 Maret dibayar uang kepada CV Jujur sebesar 3 juta per kas. Yang kelima, tanggal 7 Maret dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Yang keenam, tanggal 8 Maret dibayar beban listrik kantor sebesar 500. Dan yang ketujuh, tanggal 9 Maret pemilik mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 300. Yang kedelapan, tanggal 10 Maret pembeli perlengkapan bengkel sebesar 150.000. Yang ke-9, tanggal 10 Maret telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 5 juta akan dibayar bulan depan. Dan yang terakhir, tanggal 12 Maret penyusutan peralatan. Baik, seperti telah dijelaskan kemarin bahwa di persamaan akuntansi itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, modal, sama keterangan. Jadi kas, piutang, perlengkapan, peralatan itu harta, utang, modal itu kewajiban. Baik, di tanggal 3 bulan 3 ini itu ada kas sama modal. Jadi kas di tanggal 3 bulan 3 ini adalah 50 juta dan modalnya 50 juta. Terus di tanggal 4 bulan 3 kasnya 3 juta. Kasnya itu berkurang yaitu 3 juta. Kalau kas berkurang maka kita tulis dalam tanda kurung. Jadi kas di tanggal 4 bulan 3 yaitu 3 juta dan peralatannya 4 juta. Habis itu utangnya 1 juta. Terus kita buat saldo. Saldonya 50 juta dikurang 3 juta yaitu 47 juta. Kalau di peralatan itu kita masih tulis 4 juta. Kenapa kita masih tulis 4 juta? Karena di situ hanya ada 4 juta. Terus di utangnya kita masih tulis 1 juta juga karena di situ hanya ada 1 juta. Begitu juga di modal kita masih tulis 50 juta. Terus di tanggal 5 bulan 3 itu kasnya itu 7 juta. Dan itu keterangannya pendapatan jasa. Jadi di tanggal 5 bulan 3 itu hanya ada kas. Dan kita buat saldo 47 juta dikurang 7 juta sama dengan 54 juta. Jadi di peralatan kita masih tulis 4 juta. Kenapa kita masih tulis 4 juta? Karena di situ belum ada angka yang beda. Di situ masih ada angka karena di situ hanya ada angka yang sama yaitu 4 juta. Kalau angkanya masih sama maka kita tetap tulis 4 juta. Terus di utang juga begitu, kita tetap tulis 1 juta, begitu juga di modal kita tetap tulis 50 juta. Yang berikutnya kita masuk di tanggal 6 bulan 3. Di tanggal 6 bulan 3 itu kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang kita tulis di dalam tanda kurung. Kasnya yaitu 3 juta dan peralatannya yaitu 5 juta. Utangnya itu berkurang, utangnya di situ berkurang maka kita tulis dalam tanda kurung yaitu 1 juta. Keterangannya itu pembayaran uang ke CV Jujur. Jadi kita buat saldo 54 juta dikurang 3 juta sama dengan 57 juta. Nah, karena di sini sudah ada angka yang berbeda yaitu 4 juta sama 5 juta maka kita jumlahkan 4 juta ditambah 5 juta sama dengan 9 juta. Baik, di utang itu masih kita tulis angka yang sama yaitu 1 juta. Begitu juga di modal kita masih tulis angka yang sama yaitu 50 juta. Berikutnya yaitu di tanggal 7 bulan 3. Di tanggal 7 bulan 3 ini kasnya berkurang yaitu 1.200.000. Kita tulis dalam tanda kurung.
Nah, terus di peralatan ini nilainya 14 juta. Kenapa 14 juta? Karena 5 juta ditambah 9 juta sama dengan 14 juta. Terus di utang kita masih tetap tulis 1 juta karena belum ada angka yang berbeda. Terus di modal kita tulis 1.200.000. Itu di modal itu modalnya berkurang, maka kita tulis dalam tanda kurung 1.200.000. Dan keterangannya itu bayar gaji. Yang berikut kita buat saldo, yaitu 57 juta dikurang 1.200.000 sama dengan 55.800.000. Jadi di peralatan kita masih tulis 14 juta, di utang kita masih tulis 1 juta, sedangkan di modal kita kurangkan 50 juta dikurang 1.200.000 sama dengan 48.800.000. Itu saldonya. Terus berikut kita masuk ke tanggal 8 bulan 3. Di tanggal 8 bulan 3 ini kasnya itu berkurang, yaitu 500. Sudah dijelaskan tadi, kalau kasnya berkurang maka tulis dalam tanda kurung. Peralatannya kita masih tulis 14 juta, habis itu utangnya masih kita tulis 1 juta. Di modal ini modalnya berkurang, maka kita tulis dalam tanda kurung 500. Dan di sini keterangannya itu bayar listrik. Berikutnya kita buat saldo. Saldo di tanggal 8 bulan 3 ini 55.800.000 dikurang 500 sama dengan 55.799.500. Sedangkan di peralatannya kita masih tulis 14 juta, utangnya kita masih tulis 1 juta. Di modalnya itu 48.800.000 dikurang 500 sama dengan 48.799.500. Itu saldo dari tanggal 8 bulan 3. Berikutnya kita masuk ke tanggal 9 bulan 3. Di tanggal 9 bulan 3 ini kasnya berkurang karena sudah dijelaskan kalau kasnya berkurang maka kita tulis dalam tanda kurung. Berarti 300.000, kasnya 300.000, habis itu peralatannya 14 juta. Utangnya 1 juta, habis itu modal, karena modalnya tadi berkurang 300, maka kita tulis dalam tanda kurung. Jadi keterangannya di sini yaitu privé. Jadi kita buat saldo di tanggal 9 bulan 3 ini 55.799.500 dikurang 300.000 sama dengan 55.799.200. Terus itu kas peralatannya sama dengan 14 juta, saldonya 14 juta, habis itu utangnya 1 juta, sedangkan modal yaitu 48.799.500 dikurang 300 sama dengan 48.799.200. Itu saldo dari tanggal 9 bulan 3. Berikutnya tanggal 10 bulan 3. Di tanggal 10 bulan 3 ini saldonya kasnya juga berkurang yaitu 1.500.000, maka kita tulis dalam tanda kurung. Di tanggal 10 bulan 3 ini di situ ada piutang. Karena piutangnya itu 1.500.000. Sedangkan peralatannya tidak ada. Terus di situ di tanggal 10 bulan 3 ini hanya ada kas sama piutang. Jadi keterangannya itu beli perlengkapan. Terus kita buat saldo di tanggal 10 bulan 3. Jadi 55.799.200 dikurang 1.500 itu sama dengan 54.299.500. Itu untuk tanggal 10 bulan 3. Terus piutangnya di saldo untuk piutangnya kita masih tulis 1.500 karena di sini hanya ada 1.500. Kita masih tetap berarti di saldonya kita masih tetap tulis 1.500. Terus berikutnya di peralatan kita masih tetap tulis 14 juta. Terus di utangnya kita masih tetap tulis 1 juta. Terus di modal kita masih tulis 48.799.200. Itu saldo dari tanggal 10 bulan 3. Yang berikutnya kita masuk ke tanggal 11 bulan 3. Di tanggal 11 bulan 3 ini tidak ada kas. Di situ hanya ada piutang sama modal. Piutangnya itu 5 juta, modalnya juga 5 juta. Jadi saldo kita buat saldo di bulan 11 bulan 3. Saldonya itu adalah kita masih tulis 54.299.500 karena di situ tidak ada kas, berarti kita tetap tulis 54.299.500.
Terus di situ ada perlengkapan. Di perlengkapan ini kita tulis 1.500.000. Habis itu di peralatan kita tulis 14 juta. Terus utang kita tulis 1 juta. Habis itu modal kita tulis 48.799.200. Yang berikutnya kita masuk ke tanggal 12 bulan 3. Di tanggal 11 bulan 3 ini saldonya di tanggal 12 bulan 3 ini kita masih tulis 54.299.500. Habis itu di piutang kita tulis 5 juta, di perlengkapan kita tulis 1.500.000, di peralatan kita tulis 14 juta. Di situ ada akomodasi penyusutan peralatan. Jadi di situ akomodasi penyusutan peralatannya itu berkurang, maka kita tulis dalam tanda kurung yaitu 200.000. Dan di situ keterangannya itu biaya penyusutan peralatan. Baik, itu saja penjelasan untuk persamaan akuntansinya. Baik, yang berikut kita masuk ke penjelasan tentang jurnal umum. Jadi di jurnal umum ini saya ambil dari data persamaan akuntansi. Jadi di persamaan akuntansi tadi di tanggal 3 bulan 3 sebelumnya di jurnal umum ini itu ada akun debit sama kredit. Jadi saya ambil data dari persamaan akuntansi yang telah saya buat tadi. Jadi di sini di tanggal 3 bulan 3 tadi, di tanggal 3 bulan 3 itu di persamaan akuntansi kan ada kas, habis itu peralatan, utang sama modal. Jadi kasnya itu karena kasnya bertambah, maka kita tulis di debit 50 juta. Strip di kredit. Terus peralatannya bertambah, maka kita tetap tulis di debit 4 juta. Utang, karena utangnya bertambah, karena kewajiban jika bertambah maka tetap tulis di kredit. Utang itu 1 juta kita tulis di kredit. Terus modal itu 50 juta kita tulis di kredit. Yang berikutnya tanggal 4 bulan 3 itu ada kas, peralatan sama utang. Kasnya itu berkurang, maka kita tulis di kredit yaitu 3 juta. Peralatannya itu bertambah, maka kita tulis di debit 4 juta. Utang bertambah, maka kita tulis di kredit 1 juta. Terus yang tanggal 5 bulan 3 ada kas. Di tanggal 5 bulan 3 ini hanya ada kas. Kasnya itu bertambah, maka kita tulis di debit yaitu 7 juta. Yang berikutnya tanggal 6 bulan 3 ada kas, peralatan sama utang. Di tanggal 6 bulan 3 ini kasnya berkurang, maka kita tulis di kredit yaitu 3 juta. Peralatannya bertambah, maka kita tetap tulis di debit 5 juta. Utangnya berkurang, maka kita tulis di debit yaitu 1 juta. Terus tanggal 7 bulan 3 ada kas, peralatan, utang sama modal. Jadi kas berkurang, maka kita tulis di kredit 1.200.000. Peralatan bertambah, kita tetap tulis di debit 14 juta. Utang bertambah, maka kita tulis utang di sini bertambah, kita tulis di kredit yaitu 1 juta. Modalnya berkurang, maka kita tulis di debit 1.200.000. Di tanggal 8 bulan 3 ada kas, peralatan, utang sama modal. Kasnya itu berkurang, maka kita tulis di kredit 500. Peralatannya itu bertambah 14, kita tetap tulis di debit yaitu 14 juta. Habis itu utangnya jadi di sini utangnya bertambah, maka kita tulis di kredit. Pas utangnya bertambah, maka kita tulis di kredit. Habis itu berikutnya itu modalnya itu berkurang. Karena modal berkurang, maka kita tulis di debit yaitu 500.000. Terus di tanggal 9 bulan 3 ini ada kas, peralatan, utang sama modal.
Karena kas berkurang kita tulis di kredit yaitu 300.000. Peralatannya itu bertambah kita tulis di debit 14 juta. Habis itu utangnya itu bertambah maka kita tulis di kredit 1 juta. Habis itu modalnya berkurang maka kita tulis di debit 300.000. Habis itu di tanggal 10 bulan 3 ada kas sama piutang. Kasnya itu berkurang maka tulis di kredit 1.500.000. Piutangnya itu bertambah maka kita tulis di debit 1.500.000. Di tanggal 11 bulan 3 itu ada piutang sama modal. Jadi piutangnya bertambah maka kita tulis di debit 5 juta. Jadi modalnya juga bertambah maka kita tetap tulis di kredit 5 juta. Di tanggal 12 bulan 3 ada kas, piutang, perlengkapan peralatan sama akomodasi penyusutan peralatan. Jadi di kas ini jadi kas itu bertambah maka kita tulis di debit yaitu 54.299.500. Sedangkan piutang yaitu bertambah kita tetap tulis di debit yaitu 5 juta. Perlengkapannya itu bertambah kita tetap tulis di debit 1.500.000. Peralatannya itu bertambah maka kita tetap tulis di debit yaitu 14 juta. Sedangkan akomodasi penyusutan peralatannya itu berkurang maka kita tulis di kredit yaitu 200.000. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.